teman-teman sekalian, apa kabar? Gimana kondisi tahun 2022 kamu? Apakah sangat baik sekali? Atau juga biasa aja tuh? Atau banyak bener nih beban masalahnya? Nah, penasaran nggak tahun 2023 akan seperti apa ya? Buat sebagian orang, tahun 2022 itu sangat berat loh. Dan bahkan banyak masalah berpeluang terjadi. Banyak startup tutup dan juga ada lagi banyak usaha bertumbangan. Dan kelihatannya di tahun 2022 peluang hidup itu rasanya semakin berat. Beban hidup semakin berat juga. Waduh, ada apa lagi nih? Masalah air juga banyak terjadi di tahun 2022. Banjir, masalah minyak, transportasi juga masalah, banyak kecelakaan, dan masih banyak kejutan-kejutan di tahun macan air 2022. Dan kira-kira tahun 2023 ini akan seperti apa ya? Akankah terjadi banyak kejutan seperti halnya tahun 2022? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Katanya akan gelap di tahun 2023. Ih, serem amat ya. Dan juga nih, katanya akan banyak masalah terjadi di tahun 2023. Berpeluang gelap katanya. Dan juga ini kalau teman-teman lihat, akhir tahun masih menyisakan banyak PR yang harus diselesaikan di awal tahun 2023. Jadi, kayaknya lebih baik kita bahas nih. Jadi kondisi kamu gimana? Coba ya, kamu harus share di kolom komentar di bawah ini. Dan penasaran kan akan apa yang terjadi tahun depan? Dan juga Indonesia akan seperti apa ya? Kali ini saya akan membahas episode Ramalan Keseimbangan Umum di tahun 2023. Tahun 2023 adalah tahun kelinci air. Dan di tahun kelinci ini, tahun yang terlihat lemah, tetapi menyimpan banyak hal tak terduga. Dan yang cukup kuat juga nih, bisa mengubah semua. Tahun 2023 sekilas terlihat lebih baik daripada 2022. Terlihat dinamis dan penuh dengan tantangan. Tahun macan udah menantang. Tahun 2023 kenapa harus tantangan lagi? Bagus dong. Tapi memang tahun 2023 adalah tahun yang berpeluang sedikit over energy. Seperti halnya tahun 2022. Jadi ada gejolak dan sedikit konflik energi. Over energy artinya banyak ide, tetapi tidak mudah dilaksanakan. Dan membuat orang menjadi baper, terbawa perasaan, emosi, dan akhirnya konflik. Itulah tahun kelinci. Kelinci itu merupakan simbol sio yang sangat moody, sensitif, dan memiliki emosi yang terpendam nih. Serta banyak hal tak terduga berpeluang terjadi dan sangat menguji emosi. Dan tahukah kalian bahwa tahun kelinci air ini ada peluang terjadi hal-hal yang tak terduga. Misalnya, hal yang tiba-tiba auranya sekilas menyimpan misteri yang tenang-tenang namun tiba-tiba terjadi sesuatu. Tapi jangan takut, tetap saja optimis. Banyak orang memendam emosi, dendam, dan juga memendam konflik dalam diri sendiri. Bahkan di tahun 2023 ini banyak hal tak terduga yang akhirnya jika tidak tersalurkan bisa membuat kekacauan dan bisa membuat suasana menjadi berat. Terutama sepanjang tahun 2023 ini. Hati-hati ya, karena tahun 2023 juga banyak hal yang memberatkan berpeluang terjadi. Hati-hati, jangan sampai dikacaukan oleh hal-hal yang tidak penting. Tahun 2023 harus bisa mengendalikan emosi nih buat kamu semua. Jangan cepat baper, alias jangan cepat terbawa perasaan. Dan jangan oversensitif. Sedikit-sedikit tersinggung. Wah, nanti bahaya nih. Dan jangan cepat percaya omongan orang. Nanti kamu jadi nyesel sendiri loh.
Kuncinya setiap orang harus tenang dan jangan terbawa suasana serta emosi. Butuh strategi serta mengetahui waktu yang tepat. Dan tahun 2023 ini tidak boleh bergerak terlalu cepat. Slow but sure. Tahun yang sensitif, lalu tahun yang berpeluang baper, dan tahun balas dendam. Wah, bahkan juga tahun ini banyak hal-hal yang tidak bergairah tapi menyimpan emosi. Harus hati-hati nih, kuncinya semua aktivitas harus dijalani dengan tenang dan berpikir logika. Jangan sering baper dan harus juga bisa berpikir fair, jujur, serta adil. Jangan libatkan emosi deh dalam segala aspek kehidupan. Nanti kamu nyesal sendiri. Tahun 2023 lebih tepat dikatakan sebagai tahun introspeksi. Yang intinya jangan mudah terpancing dan semua harus direncanakan. Perlahan tapi pasti dan dipersiapkan dengan baik tentunya. Gimana dengan peluang bisnis dan karir di tahun 2023 ini? Kunci berbisnis dan karir di tahun 2023 adalah konsisten dan tenang. Jangan mudah terbawa perasaan. Harus bisa berpikir panjang serta berpikir logika. Ada hal-hal yang tidak masuk akal, jangan langsung dibawa perasaan. Dan hati-hati nih, semua ada peluang, sedang berat bebannya. Dan semua lagi baper nih. Jadi semua serba sensitif. Kalau memutuskan, semua harus tenang dulu. Jangan memutuskan saat lagi kondisi galau. Dan kira-kira bagaimana ya dengan masalah keseimbangan alam di tahun 2023 ini? Memang tahun 2023 adalah tahun yang berpeluang over energy. Ada peluang masalah alam yang tiba-tiba terjadi juga. Dan bahkan peluang masalah alam juga lebih berat daripada tahun 2022 karena bumi sedang tidak stabil dan over energy. Jangan sampai terjadi bencana alam yang berkepanjangan. Misalnya kemarau panjang ataupun juga musim hujan yang panjang ataupun juga bencana alam yang panjang. Semoga tidak berpeluang terjadi ya. Dan kondisi kesehatan manusia di bumi juga terpengaruh nih akibat alam yang tidak seimbang. Harus bisa menahan diri, emosi, pikiran, dan perkataan. Karena masalah kesehatan di tahun 2023 bisa terjadi karena pikiran yang tidak seimbang atau over energy. Dan ini bisa mempengaruhi kesehatan. Ketidakstabilan juga terjadi nih pada karir dan bisnis, keuangan, kesehatan, percintaan, serta komunikasi dalam keluarga. Hati-hati, karena semua orang banyak yang baper, jangan sampai kita juga kebawa baper nih. Terhadap sesuatu hal yang tergejolak, pasti semua orang menjadi baper, sensitif, dan juga ingin bersuara. Karena pada dasarnya, memang semua orang di tahun 2023 ini sangat cepat terpancing emosi dan cepat terbakar nih. Hati-hati jangan sampai konflik ya. Disarankan, jangan melakukan aktivitas besar. Misalnya, jangan melakukan pernikahan yang tidak terencana, atau memperluas usaha, atau membangun bangunan baru yang tidak direncanakan. Semua hal-hal yang besar sebaiknya dipersiapkan dengan matang karena banyak masalah tiba-tiba terjadi dan berpeluang memberatkan. Untuk yang mau menikah, untuk yang mau memperluas usaha atau yang memulai usaha, pindah kerja, bangun rumah, atau juga melakukan hal-hal penting lainnya, sebaiknya semua dipikir panjang. Biar lambat asal selamat nih daripada masalah. Tapi bukan nggak boleh bangun rumah atau nggak boleh pindah kerja sih. Yang penting harus pelan-pelan. Untuk kesehatan, hati-hati ya. Organ paru-paru, kulit, lever, hati, dan jantung. Dan tahun 2023 ini banyak peluang penyakit terjadi. Kuncinya, jaga pola hidup yang sehat serta istirahat yang cukup. Jangan terbawa emosi dan perasaan. Tenang dan berpikir positif serta banyak berdoa loh. Memang sih Sri Mulyani meramalkan bahwa kondisi ekonomi dunia di tahun 2023 cenderung terjadi krisis. Namun kira-kira akankah terjadi di Indonesia? Sebenarnya Indonesia memang berpeluang masalah berhubungan dengan tahun macan dan tahun kelinci.
Dan kebetulan sekali, tahun kelinci ini adalah satu tahun menuju pemilu Indonesia. Jadi sebaiknya memang Indonesia harus sangat ekstra hati-hati karena masalah emosi terpendam bisa berpeluang membuat konflik dan nantinya bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia. Ingat, kondisi ekonomi dunia memang agak sedikit berat karena memang terjadi masalah besar setelah pandemi di tahun tikus yang merubah seluruh tatanan hidup. Dan Indonesia pastinya pelan-pelan juga akan terpengaruh nih. Meskipun sekarang kondisi Indonesia masih aman, tapi ingat 2024 kita akan pemilu. Dan kira-kira bisnis tahun 2023 kira-kira apa aja ya? Yang bagus ataupun juga tidak stabil ataupun juga yang ada masalah tiba-tiba. Pokoknya semua harus bisa bertahan, jangan banyak keinginan. Mari kita cek bisnis yang berpeluang baik diantaranya bidang tanah seperti HRD, developer, kontraktor, asuransi. Selain itu juga bidang api, contohnya food and beverage, marketing, saham, makanan. Meski berpeluang naik turun, tapi tetap ada peluang nih. Dan bidang-bidang yang netral adalah bidang logam, seperti teknologi, e-commerce, telekomunikasi, otomotif, dan semua hal yang berhubungan dengan teknologi nih. Yang harus berhati-hati adalah bidang air, karena mulai netral dan over energi sedikit. Seperti contohnya minyak, gas, distribusi, bank, transportasi, travel, dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga, bisnis yang berhubungan dengan kayu harus berstrategi. Misalnya berhubungan dengan sumber daya pangan. Jangan sampai masalah juga nih. Semoga kondisi pangan tahun 2023 bisa tercukupi ya. Dan hati-hati juga buat teman-teman yang bergerak bidang kreatif, seni, ide desain, serta konsultan. Jangan sampai salah menganalisa. Nah, oke teman-teman. Jadi kira-kira menurut kamu 2023 akan berpeluang baik atau kurang baik nih? Jangan lupa untuk ikuti terus Jenny Feng Shui. Jenny Feng Shui, Friends for Life.